bahwasannya masjid ini difungsikan sedemikian rupa, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih jauh ini difungsikan untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi ya. Nah, diantaranya diorientasikan kepada pembinaan serta pembangunan pada sumber daya umat. Oke, lanjut. Yang kedua ini pembahasannya ada peradaban masjid yang modern ya. Nah, memulai peradaban modern dari masjid ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam. Nah, di zaman ini, untuk menciptakan gagasan yang solutif serta ide yang kreatif dalam rangka menyebarkan agama Allah ini, dengan kondisi zaman yang sudah memasuki era-era teknologi yang canggih ya, seperti AI dan segala macam ini, seharusnya memberikan dampak spirit kepada kita gitu ya, yang memacu adrenalin setiap setiap harinya gitu ya. Nah, yang sadar akan tanggung jawab dan amanah penciptaan. Jikalau sebelum-sebelumnya kita menjadikan teknologi ini sebagai jembatan penghubung dalam rangka menyampaikan kebenaran Islam, nah maka tindakan selanjutnya itu yang harus kita bangun adalah melakukan revitalisasi peran masjid yang disinkronkan dengan teknologi, dengan zaman sekarang. Nah, ya, dengan adanya zaman perkembangan yang ditandai oleh teknologi yang semakin canggih dan semakin pesat, maka hal ini sangat wajar gitu. Kemudian masyarakat lebih condong pada pemanfaatan teknologi. Nah, masyarakat modern pada saat ini itu lebih mengutamakan pada kesolehan pribadi ya, ketimbang mengupayakan kesolehan kelompok gitu ya. Jadi nafsi-nafsi ya gitu. Nah, hal tersebut ini ditandai dengan sikap apatis ya, atau statis di situ-situ aja gitu. Masyarakatnya nggak bergerak, nggak berkembang gitu ya. Nah, fenomena ini sudah tidak hanya terjadi di perkotaan, namun sudah menyebar ke masyarakat perdesaan serta perkampungan ya. Masjid yang menjadi salah satu langkah alternatif untuk mengembalikan solidaritas dan kekompakan masyarakat, terkhususnya di umat Islam. Secara filosofis ini kewajiban melakukan sholat berjamaah ya dianjurkan karena di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat urgent yang kemudian coba disinkronkan di dalamnya. Nah, tidak sampai pada tahap ini saja teman-teman, perlu adanya sebuah penetapan standar yang kemudian harus ditetapkan gitu ya, dalam rangka menggagas sebuah peradaban masjid yang menjadi pusat penyebarannya. Seperti ada imaniyah, ada ubudiyah gitu ya, ada habluminanas ya. Nah, yang pertama ini dari imaniyah ini. Nah, meski zaman sekarang makin modern, peran masjid ini yang intinya itu tidak boleh dihilangkan ya. Perannya itu tidak boleh dihilangkan itu. Nah, masjid sebagai tempat penanaman akidah la ilaha illallah, dalam arti sederhana masjid ini menjadi tempat pembinaan umat sehingga kita mempunyai pemantapan akidah yang benar serta terbebas dari segala kemaksiatan. Nah, dalam bentuk kemusyrikan dan hanya beribadah dalam rangka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ada yang kedua ini ubudiyah atau sebuah pengabdian diri ya, semata-mata kita mengharapkan ridho Allah. Nah, budaya ini menjadikan masjid sebagai tempat menjalankan ibadah-ibadah yang madoh gitu ya, yang murni, seperti pada fungsi asalnya, sebagaimana yang selalu dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW melalui penjelasan para ulama dengan tidak menjadikan masjid itu sebagainya ya. Dan mereka yang terkategori dalam kelompok du'afa atau lemah gitu ya, lemah ilmu, harta dan lain-lain sebagainya ini kemudian memberikan penjelasan gitu ya, bahwasannya masjid ini difungsikan sedemikian rupa, tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih jauh ini difungsikan untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi ya. Nah, diantaranya diorientasikan kepada pembinaan serta pembangunan pada sumber daya umat. Oke, lanjut. Yang kedua ini pembahasannya ada peradaban masjid yang modern ya. Nah, memulai peradaban modern dari masjid ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi umat Islam. Nah, di zaman ini, untuk menciptakan gagasan yang solutif serta ide yang kreatif dalam rangka menyebarkan agama Allah ini, dengan kondisi zaman yang sudah memasuki era-era teknologi yang canggih ya, seperti AI dan segala macam ini, seharusnya memberikan dampak spirit kepada kita gitu ya, yang memacu adrenalin setiap setiap harinya gitu ya. Nah, yang sadar akan tanggung jawab dan amanah
penciptaan. Jikalau sebelum-sebelumnya kita menjadikan teknologi ini sebagai jembatan penghubung dalam rangka menyampaikan kebenaran Islam, nah maka tindakan selanjutnya itu yang harus kita bangun adalah melakukan revitalisasi peran masjid yang disinkronkan dengan teknologi dengan zaman sekarang. Nah, ya, dengan adanya zaman perkembangan yang ditandai oleh teknologi yang semakin canggih dan semakin pesat, maka hal ini sangat wajar gitu. Kemudian masyarakat lebih condong pada pemanfaatan teknologi. Nah, masyarakat modern pada saat ini itu lebih mengutamakan pada kesolehan pribadi ya, ketimbang mengupayakan kesolehan kelompok gitu ya. Jadi nafsi-nafsi ya gitu. Nah, hal tersebut ini ditandai dengan sikap apatis ya, atau statis di situ-situ aja gitu. Masyarakatnya nggak bergerak, nggak berkembang gitu ya. Nah, fenomena ini sudah tidak hanya terjadi di perkotaan, namun sudah menyebar ke masyarakat perdesaan serta perkampungan ya. Masjid yang menjadi salah satu langkah alternatif untuk mengembalikan solidaritas dan kekompakan masyarakat, terkhususnya di umat Islam. Secara filosofis ini kewajiban melakukan sholat berjamaah ya dianjurkan karena di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat urgent yang kemudian coba disinkronkan di dalamnya. Nah, tidak sampai pada tahap ini saja teman-teman, perlu adanya sebuah penetapan standar yang kemudian harus ditetapkan gitu ya, dalam rangka menggagas sebuah peradaban masjid yang menjadi pusat penyebarannya. Seperti ada imaniyah, ada ubudiyah gitu ya, ada habluminanas ya. Nah, yang pertama ini dari imaniyah ini. Nah, meski zaman sekarang makin modern, peran masjid ini yang intinya itu tidak boleh dihilangkan ya. Perannya itu tidak boleh dihilangkan itu. Nah, masjid sebagai tempat penanaman akidah la ilaha illallah, dalam arti sederhana masjid ini menjadi tempat pembinaan umat sehingga kita mempunyai pemantapan akidah yang benar serta terbebas dari segala kemaksiatan. Nah, dalam bentuk kemusyrikan dan hanya beribadah dalam rangka hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ada yang kedua ini ubudiyah atau sebuah pengabdian diri ya, semata-mata kita mengharapkan ridho Allah. Nah, budaya ini menjadikan masjid sebagai tempat menjalankan ibadah-ibadah yang madoh gitu ya, yang murni seperti pada fungsi asalnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang masjid dalam era modern. Nah, di era digital ini masjid menghadapi tantangan baru, tetapi juga di samping itu banyak peluang-peluang untuk perkembangan masjid di era modern saat ini. Ada beberapa tantangan yang dihadapi masjid di era digital ini. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang melek teknologi. Nah, banyak pengurus masjid yang belum familiar dengan teknologi digital seperti media sosial, aplikasi manajemen keuangan, ataupun lain-lain yang mendukung inovasi perkembangan masjid saat ini. Yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur digital. Ada beberapa masjid, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki akses internet yang stabil ataupun belum memiliki perangkat digital seperti komputer, kamera, dan lain-lain yang mendukung aktivitas manajemen masjid. Yang ketiga yaitu keamanan data dan privasi. Nah, jika ada masjid yang sudah mulai menggunakan sistem digital untuk misalnya donasi online ataupun database jamaah, maka isu keamanan data menjadi penting agar tidak terjadi kebocoran data seperti itu. Yang keempat yaitu adaptasi kultural. Nah, sebagian masjid ini masih memandang bahwa kegiatan keagamaan itu sebaiknya dilakukan secara tradisional. Nah, sehingga ada resistensi terhadap digitalisasi aktivitas masjid. Nah, selain menghadapi tantangan tadi, ada pula peluang-peluang masjid di era digital saat ini, yaitu yang pertama, penyebaran dakwah lebih luas. Nah, dengan adanya media sosial seperti YouTube ataupun podcast, nah, ceramah dan kajian di masjid ini bisa diakses oleh jutaan orang.
bahkan di lintas negara pun bisa mengakses. Ini menjadi memperluas jangkauan dakwah secara signifikan. Kemudian yang kedua itu pengelolaan keuangan yang transparansi. Nah, aplikasi manajemen keuangan masjid dapat membantu pengurus mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rapi, akuntabel, dan mudah diakses oleh jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan donasi dan zakat digital. Nah, dengan adanya misalnya kode QR, e-wallet, dan platform donasi online, nah masyarakat ini bisa lebih mudah berdonasi tanpa harus datang langsung ke masjid tersebut. Bahkan dari luar kota atau luar negara pun bisa mengaksesnya. Kemudian yang keempat ada pengelolaan jamaah lebih efisien. Nah, aplikasi manajemen jamaah dapat menyimpan data jamaah, mengatur jadwal kegiatan, menyebarkan pengumuman, dan bahkan mengelola kegiatan sosial seperti bantuan atau beasiswa seperti itu. Nah, yang kelima itu peningkatan partisipasi generasi muda. Nah, generasi muda yang akrab dengan dunia digital ini bisa lebih aktif terlibat dalam kegiatan masjid jika difasilitasi dengan pendekatan yang sesuai dengan zamannya, seperti konten kreatif dan digital engagement. Nah, selanjutnya mengenai strategi penguatan peran masjid dalam membangun peradaban. Nah, untuk memperkuat peran masjid dalam membangun peradaban Islam diperlukan strategi yang terencana. Selain terencana juga harus relevan dengan zaman dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Nah, diantaranya yaitu ada revitalisasi fungsi masjid. Nah, secara menyeluruh tidak hanya tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi ekonomi umat dan kegiatan sosial yang lainnya, yang menyediakan ruang untuk diskusi intelektual, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian juga ada peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus masjid. Nah, dengan memberikan pelatihan manajemen masjid, teknologi digital, keuangan syariah, dan public speaking bagi pengurus yang melibatkan generasi muda dalam kepengurusan agar masjid ini lebih dinamis dan inovatif. Kemudian digitalisasi manajemen dan dakwah masjid. Nah, memanfaatkan media sosial seperti YouTube, podcast, dan website sebagai sarana dakwah dan informasi kegiatan dengan membangun sistem manajemen masjid berbasis aplikasi seperti aplikasi keuangan, database jamaah, dan laporan transparansi. Kemudian dengan kolaborasi lembaga pendidikan dan komunitas, menjalin kerjasama dengan sekolah, kampus, ataupun pesantren, dan komunitas lain untuk menggelar kegiatan edukatif dan sosial dengan mengundang akademis ataupun ulama atau praktisi untuk mengisi kajian ataupun pelatihan yang memperkaya wawasan jamaah. Kemudian ada masjid ramah anak, pemuda, dan inklusif. Nah, ini menyediakan ruang dan program khusus bagi anak-anak dan remaja agar mereka itu merasa dekat dengan masjid. Nah, bisa juga dengan menciptakan lingkungan masjid yang bersih, nyaman, dan terbuka bagi semua kalangan, termasuk kalangan difabel.